disampaikan melalui berbagai macam platform media sosial. Kami apresiasi dan sangat berterima kasih untuk itu. Ke yayasan gitu kan. Tapi mutasi rekening yang 95,8 ini masih jadi polemik karena nggak dikasih-kasih. Sedangkan kita udah tahu sebetulnya dia cuma bayar kayaknya exposure bank yang ada stabilo orange 95,7 sekian 700 sekian lah. Sedangkan kita udah tahu ini, data-data ini kita udah tahu. Kita cuma meminta kejujuran aja gitu. Karena kita kan juga cek gitu. Selalu berkelit dan inilah disinilah yang mungkin teman-teman media juga tahu ya, yang di framing seolah-olah Tenovi maksa ngancem, ngancem nggak ada, pindah-pindah itu nggak ada ngancem. Tapi ketika minta mutasi, disitulah ada bahasa dari Tenovi, kalau nggak mau kasih mutasi ya kita lapor Dinsos, atau kita ya serahkan aja lah sama Dinsos, kita nggak tahu deh gitu. Nah ini jangan dipelintir nih, kita punya semua datanya nih gitu kan, jangan dibilang itu lagi pas mau mindahin gitu, tapi itu pas minta mutasi yang nggak dikasih-kasih. Sedangkan uang udah berpindah, udah di kita juga udah nothing tulus sih, udah nggak ada apa-apa. Mas Agus tetap juga berjalan kok, tapi demi transparansi yang selalu diperjuangkan Tenovi dalam setiap kegiatannya, hal ini perlu gitu. Jadi supaya nggak ada fitnah gitu, karena kan bagaimanapun juga hak Mas Agus, hak keluarga Mas Agus itu untuk tahu bahwa sebetulnya utangnya bukan 95,8 gitu. Itu yang kita perjuangkan, makanya kita sangat menyayangkan ya akhirnya para pembisik itu jadi berbalik gitu ya, Mas Agusnya jadi berbalik sama Tenovi padahal tujuannya itu utama. Itu tadi yang 300 juga itu sudah pindah ya, sudah pindah nanti di tanggal ini ya 15 ya, di tanggal 15 keluarga juga sepakat untuk memindahkan sisanya supaya dikelola yayasan. Sampai di sini pun belum diberikan nih mutasinya, belum diberikan mutasinya. Jadi, nah disinilah yang jadi rame gitu kan ya, jadi rame karena masih berkelit gitu, masih berkelit. Di satu sisi kita udah tahu sebetulnya, tapi mereka tetap berkelit. Padahal kesepakatan saya dengan keluarganya saat pemindah bukuan tanggal 11 itu, mereka mau bilang, tapi entah mengapa ketika di depan kamera seperti itu lagi gitu kan. Ya memang ada kesalahan penyebutan ya. Tenovi sempat bilang duit 100 juta, enggak bukan 100 tapi 98 juga salah sebetulnya gitu. 95,8 gitu kan. Tapi ya hal itu bukan enggak ngerubah substansinya bahwa duit itu dipakai gitu. Dan dipakainya bukan 95 tapi 35 kan gitu. Itu masalahnya. Jadi kita nggak mau lah Mas Agus dalam keadaan seperti itu ditipu daya kan gitu ya, ditipu dan didaya gitu. Nah itu yang kita perjuangkan sebetulnya. Jadi dan itu pun juga sudah diakui melalui japri ke saya dari penerima rekening itu atas nama, ada permintaan maaf juga gitu. Tapi setiap seperti ini, setiap in frame, setiap on kamera itu nggak mau menjelaskan gitu kan. Nah itu yang memang jadi, Bang Densu pun juga udah tahu di sini, Bang Densu udah tahu. Kita kasih tahu semua. Tapi kan di sini kita butuh kejujuran gitu ya. Atau seperti apalah gitu ya dari juga sudah menanyakan gitu ke istrinya Mas Agus terkait kenapa hari ini nggak datang, boleh nggak dikonfirmasi sama kita ada kendala apa gitu atau nominalnya berapa, kita akan siapkan dana tersebut untuk operasi mata Mas Agus. Tapi sampai detik ini belum ada respon yang kita harapkan gitu. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya. Itu uang nggak saya kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya.
Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Nah ini saya cantumkan juga, saya kasih lihat mutasi dari yayasan kami yang jumlahnya masih ada dan mungkin saya sedikit jelaskan juga ya. Kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya siap. Saya menjalankan SOP yang ada dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut gitu sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Untuk ini boleh dikasih tunjuk? Oke. Ini nominalnya ya. Sudah. Aku baca akhirnya aja ya, bahwa saldo akhir per tanggal, di sini tanggal 9 Oktober, ya 9 Oktober ya, di posisi 9 Oktober ya, mana sih? Bukan. 1,5 ya. 1,572 ini tercampur dengan dana yang memang sudah ada ya di yayasan ya. Jadi di sini 1,9. 1,5. Oh ya. Ya, jadi terakhir itu posisinya 1,5. Boleh. Dan dijelaskan juga bahwa saya mendirikan yayasan di 2021. Selama ini saya sudah merawat anak asuh saya yang lahir dari ODGJ yang mayoritas adalah terlantar, mulai dari dia di kandungan sampai lahir, ibunya saya rawat, anaknya juga saya rawat. Dan saya juga ada ODGJ, beberapa ODGJ yang kita rawat di yayasan kami. Itu semua alhamdulillah uang dari saya pribadi. Jadi saya di sini menekankan penghasilan saya setiap bulan yang mendanai yayasan, bukan yayasan yang mendanai pendapatan saya gitu loh. Maksudnya pribadi saya dan juga tim itu nggak ada sama sekali. Makanya dengan adanya saya memberikan statement ini, saya sekali lagi maaf sekali bukan saya menantang, tapi karena saya benar yang saya ucapkan, saya siap untuk diaudit. Saya sudah siapkan mutasi rekening yayasan dan juga pribadi saya, dan bahkan kalau diperlukan semua tim kami siap untuk dimutasi rekeningnya gitu. Itu aja kalau dari saya pribadi. Mungkin ada mau tambahan Om? Moderator sudah oke, bisa lanjutkan? Baik, terima kasih teman-teman media yang saya hormati, rekan-rekan advokat baik senior yang saya hormati, yang saya muliakan. Terima kasih atas support, atas segala macam bentuk pemikiran, pendapat dan opini hukum yang sudah disampaikan melalui berbagai macam platform media sosial. Kami apresiasi dan sangat berterima kasih untuk itu. Dalam pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ton Novi, terdapat peristiwa penting terkait mengenai pertama, permintaan mutasi. Ini asal muasal kenapa akhirnya Teh Novi ini merasa putus asa karena tidak mendapatkan mutasi dengan cepat atas dasar informasi yang didapatkan dari dana yang masuk per tanggal 3 sebesar 500 juta rupiah. Mas Geri koreksi kalau saya salah ya. Dan selanjutnya akhirnya direvisi, diralat menjadi 1 miliar gitu ya.
3 atau 1,5. Baik. Lebih lanjut, pada tanggal 4 permintaan mutasi tersebut sudah dimintakan. Agar kenapa? Supaya bentuk transparansi dan juga ya Teh Novi wajib untuk hadir di sana guna tata kelola penggunaan donasi ini tepat dilakukan. Sesuai dengan tujuan utama donasi itu dibuat, yaitu adalah pengobatan Mas Agus. Seperti itu. Kemudian dari pihak keluarga baru menyerahkan mutasi rekening itu pada tanggal 10 Oktober 2024. Dari situlah baru terlihat adanya satu penggunaan yang menurut pendapat Teh Novi kenapa tidak dilakukan dan mereka tidak terbuka dari sejak awal donasi itu mereka ketahui sejumlah 1M lebih itu. Apabila pada saat itu mereka langsung sampaikan, Teh Novi, alhamdulillah kita dapat 1 miliar sekian. Saya yakin pada saat itu juga Teh Novi langsung, ayo sudah nggak usah tunggu-tunggu lagi, kita ke JC, langsung ke JC, ayo cari dokter terbaik, langsung USG mata. Apa tindakan yang diperlukan? Kita punya dana ini, langsung gunakan. Yang terlintas dari pemikiran Teh Novi, keputusasaannya, kenapa ini cukup lama untuk diberitahukan dan terbuka dari pihak keluarganya Mas Agus. Kita pahami keterbatasan Mas Agus ini atas penderitaan yang dialaminya, tekanan psikologis yang sangat mendalam tentunya, ya kita pahami keterbatasan beliau. Akan tapi di sini Teh Novi hadir di sana untuk agar supaya cepat melakukan penanganan pengobatan yang terbaik seperti itu. Selanjutnya, ketika akhirnya Teh Novi ini mempermasalahkan terkait mutasi, diketahui terdapat dana-dana. Lebih lanjut disepakati dengan pihak keluarga agar supaya ada dana 1M ya, itu dialihkan ke yayasan guna pengelolaan, bukan untuk digunakan yayasan untuk kepentingan tertentu, tidak, untuk pengelolaan, dan itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari pihak keluarga. Dan perlu jadi catatan, pihak bank dalam hal ini melakukan double check agar supaya pemindah bukuan dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Dengan cara apa pihak bank melakukan hal tersebut? Langsung menanyakan kepada Mas Agus, kepada istrinya, untuk apa dilakukan pengalihan dana dari rekening Mas Agus ke yayasan. Berulang kali oleh petugas bank, customer service, sampai mungkin manajer turun ya, detailer customer service berulang. Untuk apa? Mereka melihat tentunya Mas Agus dengan kondisi yang sangat menyedihkan pada saat itu datang, dan adanya keterbatasan kemampuan untuk melihat, dikhawatirkan terdapat adanya penyalahgunaan atau digiring sedemikian rupa agar supaya untuk mentransfer atau pemindah bukuan. Akan tapi pihak bank dalam hal ini melakukan double check. Beberapa kali itu dilakukan. Saksinya ada Mas Geri? Dari pihak keluarganya lengkap semuanya. Mas Geri cuma lihat dari jauh, dari belakang, karena tidak ada yang boleh berkepentingan untuk ikut wawancara tersebut selain dari keluarganya. Jangan sampai ada pihak ketiga mengintervensi. Dikhawatirkan takutnya ada pengancaman, penekanan, dan lain apapun itu namanya. Benar-benar secure yang dilakukan oleh pihak bank tersebut. Selanjutnya pada saat itu berhasil dilakukan pemindah bukuan. Mungkin itu penekanan yang dapat
kami sampaikan agar supaya menjadi satu pengetahuan dan informasi yang terang benderang terkait dengan peristiwa yang ada saat ini. Lebih lanjut, setelah dilakukan transfer, dilakukan dialog ya oleh Mas Geri dan ayahnya yang tadi sudah di atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan juga dugaan tindak pidana pemerasan seperti itu. Akan tetapi memang kita barulah saat ini kita berbagi peristiwa hukum yang telah terjadi karena kita mengumpulkan data-data terlebih dahulu karena kita tidak mau menyampaikan ataupun menyanggah apapun itu namanya tanpa kita didukung dengan bukti-bukti, data-data, dan kemudian saksi-saksi sebagai fakta hukum dari perkara ini, dari peristiwa ini, seperti itu. Jadi mungkin guna menyingkat waktu, mungkin itu saja gambaran umum yang akan kami sampaikan. Moderator, habis ini agendanya apa? Tanya jawab. Tanya jawab selanjutnya. Tanya jawab selanjutnya mungkin nanti ada dari rekan-rekan yang rekan-rekan advokat yang mensupport ya, yang mensupport Teh Novi yang sedemikian rupa memberikan pendapat di platform media sosial juga untuk memberikan pendapatnya dalam hal ini. Nanti ada perwakilan dari rekan-rekan yang akan menyampaikan. Tidak lebih itu yang menjawab secara moral dan sosial. Tidak lain tidak bukan. Bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial dikarenakan Teh Novi selaku inisiator yang menyampaikan kepada publik dan menggalang donasi untuk Mas Agus. Sekarang sikapnya Teh Novi kepada Mas Agus bagaimana? Silakan. Apa yang sikap Teh Novi sekarang? Kalau aku pribadi sih dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Mau saya dilaporkan pasal apapun, saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya, gitu. Tapi sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harusnya dijalani. Itu aja. Baik.